Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas Waalaikumsalam kesempatannya. warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 3, yaitu saya sendiri, Alvin Wijanarto, NRP 603223242, dan Ibu Vivin Rahmaudina Junior, NRP 60322322066. Kelompok 3, kami akan mempresentasikan tugas 1, Manajemen Teknologi dan Inovasi kelas F, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc. Review paper berjudul Consumer Brand Relationship and Brand Loyalty in Technology Mediated Services. Di review paper ini kami bagi 6 bagian ya, sesuai dengan paper yang kami review, yaitu dari executive summary-nya adalah pertama introduction, kemudian yang kedua adalah conceptual background and research hypothesis, yang ketiga research methodology, kemudian yang keempat empirical results, dan nomor 5 adalah theoretical and managerial implication. Terakhir 6 limitation and suggestion for further research. Executive summary. Jadi untuk broadband service ini adalah eh, benar-benar bisa mempengaruhi ya terhadap economic growth suatu negara dalam beberapa dekade terakhir nih. Karena marketnya sangat sangat mature dan sangat kompetitif. Beberapa perusahaan punya fokus untuk bagaimana mendapatkan customer-customer baru ya, dibanding untuk meretain customer existing. Tentunya itu adalah suatu kompetisi ya, bagaimana beberapa brand berusaha mendapatkan customer ya baru ya. Dari studi ini memperlihatkan bahwa eh, kepercayaan terhadap branding dan kepuasan terhadap branding ya terhadap suatu merek itu akan akan membawa ke sebuah komitmen terhadap brand. Dan tentunya banyak faktor yang dipengaruhi, yaitu dari mulai cognitive dimension ataupun emotional ya, secara branding di market. Hasil temuan bahwa cognitive aspek itu sangat mempengaruhi ya terhadap hubungan terhadap brand, terutama yang nantinya bisa menginfluence ya terhadap kondisi pasar, dan tentunya adalah dari sisi price. Dan brand ini tentunya memberikan impact ya, ataupun mana-mana yang nantinya loyal terhadap customer. Studi memperlihatkan bahwa dari si managerial insight, beberapa area perlu penelitian lebih detail ya, untuk bagaimana customer bisa menentukan terhadap strategi terhadap branding ini. Pertama introduction, yaitu introduction the fixed brand services. Jadi di sini untuk provide tentang ISP ya, Internet Service Provider, bagaimana eh, mendeliver high speed internet access tanpa ada kendala, itu sudah menjadi eh, hal utama di paper ini. Kemudian tantangan berikutnya adalah beberapa perusahaan itu ada mengalami penurunan terhadap customer satisfaction-nya. Itu secara global ya. Jadi dari contoh di paper ini di 2014, kepercayaan atau kepuasan customer dalam hal ISP ini turun sekitar 3,1% dari skor 63. Tentunya itu yang paling paling rendah ya dibanding dengan 43 industri yang lain. Kemudian customer satisfaction and loyalty trends ini di data yang lain, yaitu di UK, adalah penurunan kepuasan customer ya, dari 90 ke 86%, itu terjadi tahun 2010 dan 2015. Dan dari Accenture Global Consumer Pulse penelitian lah, hanya 32% ISP customer sangat
puas ya terhadap terhadap hal ini gitu kan. Yang lain turun ya 37% di tahun 2012. Kemudian loyalty ya terhadap service provider ini juga turun dari 28% menjadi 23%. Dan itu terjadi di tahun 2013. Market competition dan economic impact adalah market maturity-nya adalah fixed brand market ini menjadi uh, major ya karena memang secara kompetisi mereka fokusnya kebanyakan lebih banyak ke price. Dan melihat dari pertumbuhan ekonomi yaitu 10% broadband penetration membuat kenaikan terhadap GDP 1,21% di beberapa negara yang berkembang. Oke, selanjutnya silakan Bu Vivin. Ini masih introduction Bu Vivin ya, jadi silakan Bu Vivin akan melanjutkan introduction. Silakan. Iya, saya akan melanjutkan dari yang dijelaskan Pak Alvina, yaitu mengenai developing a competitive advantage. Nah, jadi menurut Sages and Roy 2015 ini, diferensiasi ini penting untuk membedakan layanan mereka dari pesaing. Ini memberikan nilai yang unik dan hanya ditawarkan oleh merek tersebut. Kemudian selain diferensiasi ini, brand relationship ini juga penting untuk hubungan antar konsumen dan merek untuk keberhasilan jangka panjang. Nah, ini dijelaskan dari Velotsu 2015. Kemudian ada the role of brand komitmen. Nah, dalam memahami hubungan antar pelanggan dan merek ini, terdapat tiga paradigma utama yang sering digunakan, yaitu yang pertama brand relationship quality. Ini diperkenalkan oleh Forder pada tahun 1998. Kemudian ada brand love seperti yang diungkapkan oleh Sai 2011A, 2011B, dan juga Batra et al. 2012. Kemudian yang terakhir ada brand commitment. Ini berbasis teori hubungan interpersonal. Nah, dari ketiga paradigma ini, brand komitmen sering dijadikan model pilihan dalam mempelajari dampak loyalitas merek. Komitmen terhadap merek ini sangat terkait dengan berbagai hal positif bagi perusahaan seperti pembelian ulang, advokasi, kemudian ada toleransi harga juga. Next, Pak. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah research gap and study focus. Dari penelitian sebelumnya ini banyak berfokus pada elemen-elemen seperti kepercayaan terhadap merek, kemudian ada kepuasan pelanggan, dan komitmen terhadap merek. Nah, namun penelitian ini seringkali dilakukan secara terpisah dan tidak menawarkan kerangka kerja yang terintegrasi. Nah, kemudian eh, pada studi yang dilakukan ini mengusulkan model yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan dua dimensi utama, yaitu dimensi kognitif, di mana ini mencakup kepercayaan dan kepuasan. Kemudian ada dimensi afektif yang mencakup komitmen terhadap merek. Nah, fokus studi ini pada broadband tetap di Yunani, di mana penelitian mencoba mengeksplorasi bagaimana kepercayaan, kepuasan, dan komitmen mempengaruhi niat untuk melakukan repurchase atau pembelian ulang. Kemudian ada rekomendasi kepada orang lain dan juga toleransi terhadap harga. Kemudian selanjutnya ada conceptual background and research hypothesis. Nah, tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisa loyalitas merek dan juga hubungan konsumen dengan merek, serta mengembangkan hipotesis tentang bagaimana elemen-elemen ini saling berkaitan. Kemudian fokus utama dari penelitian ini adalah hubungan antara konsumen dengan merek dan dengan menggunakan tiga paradigma.
Nah, adapun tiga paradigma utama yang digunakan yaitu adalah brand relationship quality atau BRQ. Ini eh, menurut Fournier, Haiger construct partner quality intimacy, commitment, dan juga self connection and brand passion itu sendiri. Kemudian ada brand love, ini fokus kepada emotional dimension. Kemudian ada passionate love, attachment, and self brand connection. Kemudian yang terakhir ada brand commitment, yaitu menurut SAI 2011, dimension impacting brand performance. Cukup menarik nih Bu Vin, brand relationship ya. Ada yang brand relationship, love, dan komitmen. Ya, itu suatu hal yang penelitian yang luar biasa nih. Kemudian saya Benar, lanjutkan, benar sekali eh, Pak Alvinan. ya. Jadi masuk ke tadi ya, tadi dari ada brand komitmen, brand love, gitu kan. Nah, di sini ada brand komitmen. Brand komitmen ini melihat dari sisi kognitif sama efektif dimensionnya ya, yaitu kognitif itu berupa kepercayaan terhadap brand dan yang tentang kepuasan. Jadi kalau kita bicara kognitif itu adalah trust dan satisfaction, kepuasan. Kemudian efektifnya adalah terhadap brand komitmen itu sendiri gitu kan. Sehingga eh, keuntungannya adalah beberapa customer yang mengeksplor atau perusahaan yang mengeksplor kognitif efektif ini bisa meningkatkan performan dari brand itu sendiri gitu. Dan ada beberapa limitasi di sini adalah beberapa paradigma yang lain ya. Jadi seperti yang PRQ tadi adalah adanya kurangnya ya clarity ya terhadap kognitif sama efektif relationship. Nah, di brand love juga tentunya lebih eh, banyak mengignoring faktor-faktor dari yang kognitif tadi gitu kan. Masih tentang brand loyalty and research focus ini adalah eh, pertama kita bicara tentang bagaimana definisi dari brand loyalty itu, yaitu faithfulness ya, benar-benar kepercayaan yang dalam consumer, consumer kita ya, customer dari dari pelayan ini adalah bagaimana mereka melakukan tindakan terhadap hal yang sifatnya kompetitif. Di sini loyalty-nya berbeda yaitu tentang behavioral yaitu repurchase behavior, kapan mereka akan mengulang lagi untuk pembelian kembali ataupun subscription dan yang lainnya gitu kan. Kemudian intinya adalah attitude toward product services, yaitu bagaimana mereka melihat performan dari produk itu atau servicesnya gitu. Fokus dari attitude loyalty adalah indikatornya, melihat indikator dari repurchase-nya, kemudian positive recommendations, sama price tolerance. Masih tentang konseptual background dan research hipotesis ini adalah hipotesis development itu berhubungan dengan trust, kepercayaan, satisfaction, kepuasan, dan komitmen. Trust itu adalah bagaimana confidence level ya terhadap suatu brand, eh, bagaimana reliability-nya dan integritasnya. Hipotesisnya adalah pada saat kepercayaan sangat positif terhadap brand itu, tentunya akan berpengaruh terhadap pembelian kembalinya. Keadaan yang membuat mereka repurchase intention mereka akan menentukan, memutuskan untuk membeli kembali, meneruskan jasa produknya pun service. Kemudian recommendation-nya dan price tolerance. Satisfaction-nya melihat dari bagaimana respon positif untuk bisa memenuhi kebutuhan dari services nih. Hipotesanya adalah satisfaction yang positif, kepuasan yang sangat positif itu akan berpengaruh terhadap tadi sama repurchase intention, recommendation dan even mereka mungkin masih bisa mentoleransi harga yang lebih tinggi gitu kan. Karena mereka udah dapat trustnya, consumer akan tidak akan lihat lagi price gitu kan. Jadi mereka punya toleransi terhadap harga meskipun lebih dari yang mereka inginkan. Komitmennya kalau dari komitmen adalah keinginan untuk bisa memaintain, untuk bisa bagaimana terjalin relationship secara emosional gitu. Jadi
Eh, Banyak case baik diri kita sendiri atau banyak orang tuh loyal terhadap brand karena memang mereka merasa nyaman, merasa ada hubungan emosional terhadap brand itu. Kemudian hipotesanya adalah bagaimana efektif komitmen komitmen yang positif terhadap kondisi ini pasti akan membuat repurchase intention tadi atau recommendation dan eh, price tolerance. Jadi itulah bagaimana hipotesanya developmentnya terhadap kondisi tadi trust, satisfaction maupun komitmen. Masih tentang hipotesis ya, yaitu interrelationship and mediating effect. Bagaimana trust, satisfaction, commitment link ini ketiga hal tadi itu bisa mempengaruhi terhadap trust positif terhadap kepuasan dan komitmennya. Kemudian juga kepuasan yang positif terhadap entire secara keseluruhan mereka melihat sebuah brand. Brand performance interrelationship ini tentunya membuat bahwa consumer akan repurchase intention positively karena mereka akan uh, melanjutkan services yang sudah mereka punya, yang mereka dapatkan. Dan ada mediating role di mana antara kepuasan dan komitmen itu bisa menghubungkan antara trust dan brand loyalty dari sebuah brand. Ini yang ketiga research metodologi yaitu research metodologi overview adalah bagaimana melihatnya ini adalah konteksnya backgroundnya adalah fixed broadband internet user di Yunani. Jadi di paper ini mereka melakukan penulis paper melakukan research metodologi di Yunani di tahun 2014 dengan eh, jumlah user yang mereka research itu adalah sekitar 3 juta user dengan 27,2% mereka melihat lebih detail ya untuk rate-nya itu. Studi area adalah di Attica region yaitu majority itu adalah populasi dari silakan Bu Wivin untuk melanjutkan untuk sampling metodologi nih Bu Wivin. Iya, Pak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sampling methodology. Jadi, penelitian ini menggunakan teknik sampling non-probabilistik. Atau kenapa teknik ini dipilih sih? Karena teknik ini dipilih karena kesulitan dalam mendapatkan sampel yang benar-benar komprehensif dari seluruh populasi pengguna broadband tetap itu. Nah, kemudian untuk lokasi pengumpulan data, data ini dikumpulkan dari 3 pusat perbelanjaan di wilayah yang memiliki karakteristik sosial ekonomi yang beragam. Kemudian untuk kuota sampling itu sendiri untuk meningkatkan representatif eh, metode kuota sampling yang digunakan. Kemudian dalam metode ini pengambilannya pengambilannya dikontrol berdasarkan jenis kelamin lalu usia. Mengingat respon terhadap tindakan pemasaran yang berbeda-beda berdasarkan kedua demografi tersebut. Ini dijelaskan oleh Seo Van et al. Pada 2012. Next, Pak. Kemudian untuk masih metode pengumpulan data. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan mall intercept yang dimodifikasi. Nah, ini seperti dijelaskan oleh Rice and Hancock pada 2005. Untuk eksekusinya, pengumpulan data ini dilakukan oleh 20 mahasiswa yang telah terlatih dengan panduan yang jelas. Nah, ini untuk memastikan konsistensi dan kualitas data. Kemudian, survei ini dilakukan di area lounge atau tempat istirahat pusat perbelanjaan dengan waktu pelaksanaan yang bervariasi di siang maupun malam hari serta berbagai hari dalam seminggu. Kemudian untuk sampel size ini diambil sebanyak 800 kuesioner yang didistribusikan selama proses pengumpulan data. Kemudian setelah itu mengeliminasi 21 respon yang tidak lengkap. Kemudian didapatkan 779 respon yang valid untuk dianalisis.
Kemudian untuk bias evaluation and measurement scales, jadi penelitian ini mengevaluasi adanya bias non-respon ya, menggunakan metode yang dikemukakan oleh Armstrong and Overton pada 1977. Nah, hasil dari analisis ini menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bias non-respon tidak mempengaruhi hasil penelitian secara signifikan. Kemudian untuk measurement skills-nya, penelitian ini menggunakan beberapa skala pengukuran yang sudah teruji. Yang pertama yaitu trust atau di ini diukur berdasarkan 3 elemen. Ada kompetensi, integritas, dan benevolensi. Sesuai yang sesuai dengan model yang dikembangkan oleh Mignet et al. 2002. Kemudian yang kedua ada komitmen efektif. Nah, ini diukur menggunakan skala yang diusulkan oleh Knodvik Han pada 2011. Kemudian ada brand satisfaction and loyalty. Nah, ini diukur berdasarkan niat untuk melakukan pembelian ulang, rekomendasi positif kepada orang lain, serta toleransi harga. Ini dengan referensi dari Sachin Friends et al. 2009. Kemudian dari semua skala yang diukur eh, menggunakan skala Likert 7 poin, di mana 1 berarti sangat tidak setuju, kemudian yang 7 berarti sangat setuju. Kemudian untuk data analysis methods, penelitian ini menggunakan IFA atau analisis faktor eksploratory, nah, untuk menilai validasi skala pengukuran. Kemudian untuk partial least square path modeling atau PLSPM, untuk pengujian hipotesis ini dan hubungan antar variabel menggunakan PLSPM. Nah, ini merupakan salah satu implementasi dari Structural Equation Modeling atau SEM. Kemudian analisis ini dilakukan menggunakan perangkat lunak Smart PLS 2.0 M3 seperti yang dikembangkan oleh Ringel. Nah, kenapa sih dipilih PLSPM ini? Nah, sebelumnya Pak masih belum. Nah, jadi metode PLSPM ini dipilih dibandingkan dengan SEM berbasis konvaris karena model yang digunakan dalam penelitian ini cukup kompleks ya, dengan adanya model formatif. Jadi PLSM ini memiliki keunggulan dalam menangani model-model formatif yang kompleks serta memungkinkan pengujian hipotesis secara simultan dengan menggunakan konstruk reflektif maupun formatif. Next, Pak. Nah, kemudian untuk ukuran sampel dan PLSM PM implementation ini digunakan sebanyak 779 responden, kemudian 55% berjenis kelamin laki-laki, 38% berusia di bawah 34 tahun, lalu 44%-nya berusia antara 35 dan 34 dan 45 tahun. Kemudian untuk 8%-nya berusia di atas 55 tahun. Kemudian untuk education 50%-nya bergelar sarjana. Kemudian untuk pendapatan 54% ini berpenghasilan kurang dari 1.000 euro per bulan. Kemudian 39% berpenghasilan antara 1.000 sampai 1.000 dan 2.000 euro per bulan. Kemudian 5% berpenghasilan 2.000 euro atau lebih per bulan. Nah, kecakupan sampel ini untuk PLS dinilai menggunakan pedoman dari Berkeley. Itu tadi Pak, sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Pak Alvina. Oke, Bu Wivin, menarik tadi ya. Iya Pak, Respondennya dari menarik. hampir 800 ya, dan dari
eh, background yang berbeda-beda. Jadi melihat dari Benar. usia sama lulusan, jadi memang cukup akurat ya ini. Oke, baik Bu Vivin, terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi untuk empirical result ini ya, measurement model dari exploratory factor analysis di EFA ini adalah eh, pengukuran model-model pengukuran yang melihat relationship antara manifest yang diobserv dengan yang beberapa latent variables atau unobserved. Jadi exploratory factor analysis ini, EFA ini digunakan untuk melakukan pengujian ya, dimensional dari beberapa variabel. Variabel apa aja? Yaitu pertama adalah integrity and benevolence, integritasnya terhadap uh, repurchase intentions, terhadap habit mereka untuk melakukan repurchase ya, pembelian kembali. Kemudian juga terhadap rekomendasi yang positif. Itu menjadi IF ini. Kemudian yang kedua adalah menurut ini ya, Sanchez and Fro ya, refer ke penelitian di tahun 2009 adalah komponen untuk integritas dan benevolence ini adalah bagaimana bisa mengkombinasikan ya antara single factor yang dinamakan integrity benevolence INT band ini. Refer ke Siu et penelitian ini di 2013 adalah second order construct yang dinamakan behavioral intention atau BI ini dibentuk pertama kali ya merefleksikan tentang repurchase intention, keinginan untuk membeli kembali dan uh, rekomendasi yang bersifat positif. Next, jadi confirming EFA tadi result terhadap using BLS yang dijelaskan sama Bu Vipit atau yang tadi partial least squares yaitu digunakan untuk memvalidasi. Memvalidasi apa? Finding dari EFA tadi yang di slide sebelumnya, yaitu reliability dan validity yang dievaluasi menggunakan beberapa matriks, beberapa ukurannya. Yaitu pertama reliability, yaitu refer ke Converge Alpha dan Composite Reliability CA dan CR. Itu digunakan untuk mengakses internal kompetensi, internal konsistensi dari penelitian ini. Kemudian convergent validity yaitu adalah bagaimana uh, average variance itu dikeluarkan ya. Average variance extracted AVAT untuk mengakses variance yang yang digunakan untuk bisa melihat dari sisi errornya. Yang ketiga adalah discriminant validity, yaitu diuji dengan membandingkan square root dari EFA tadi dengan bagaimana membuat lagi hubungannya masing-masing. Hasilnya adalah bagaimana mengindikasikan ada strong discriminant validity yang berarti adalah ada hubungan pada saat konstruk itu satu sama lainnya. Yang poin titik 4 brand trust itu brand trust ini dianggap sebagai sebuah second order formative construct di mana merefer ke Diamantopoulos dan Winghofer di tahun 2001 adalah hubungan antara first order trust related components ini hanya sekitar 0,68 ya, yaitu supporting formatif terhadap dibanding dengan yang reflective model. Karena yang uh, reflective model itu korelasinya 0,8 atau lebih tinggi lagi. Kemudian yang koefisien yang ditunjukkan untuk integrity ini adalah petanya 0,59 di mana P-nya less than 0,001 yaitu lebih lebih kuat ya efeknya terhadap kompetensi yang sebelumnya itu adalah petanya 0,49 dengan P-nya adalah less than 0,001 secara persepsi dari kepercayaan. Ada ada juga yang berupa variance influence factors, yaitu dihitung berdasarkan multicollinearity atau value di bawah 10 yang mengindikasikan ada multicollinearity
bukan jadi isu yang ada di eh, penelitian ini. Behavioral intention, yaitu BI tadi, behavioral intention atau BI, eh, dipakai untuk bagaimana second order reflektif terhadap beberapa hal yang diuji dalam hal reliability. Jadi si RNEFI tadi sekitar 0.94 dan 0.74 itu melebihi dari threshold ya 0.9, 0.7 dan 0.5 ya secara bersamaan. Kemudian loading dari BI tadi pesawat construct ini bisa membuat lebih dari 0.9 dan secara significantly ya itu menunjukkan bahwa BI behavioral intention ini benar-benar menunjukkan pengaruhnya terhadap dimensi itu. 4.5 adalah structural model assessment and result, yaitu structural model yang diuji menggunakan PLS tadi, partial least squares path modeling atau dinamakan PLS-PM. Jadi hipotesis pengujian menggunakan PLS-PM. Jadi metode ini digunakan untuk bagaimana melakukan pengetesan untuk melihat hubungan hipotesis ya antara konstruk di dalam suatu sebuah model. Secara signifikan terlihat dari jalur strukturnya itu adalah dievaluasi menggunakan bootstrap resampling procedure. Dan square multi correlations ini menunjukkan ada variabel yang diakses juga secara signifikan bisa menunjukkan beberapa jalan yang nanti akan dievaluasi. Silakan Bu Vivin akan melanjutkan untuk yang lebih detail ya ini Bu tentang structural model ini. Silakan Bu Vivin. Bu Vivin, Ya, halo. Kak. Oke, Ya, silakan. oke. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ya dari structural model assessment and result. Nah, eh, dari temuan yang ditemu ditemu ditemukan, kemudian dan juga hipotesis confirmation, hasil analisis menunjukkan bahwa pendorong yang paling signifikan ini dari behavior intention ya. Ini adalah kepercayaan terhadap merek. Nah, dengan koefisien B sebesar 0, koefisien beta sebesar 0,43 dengan nilai T-nya 8,62. Nah, ini diikuti oleh kepuasan dengan nilai beta 0,24, kemudian T-nya 5,15 dan juga komitmen dengan nilai beta 0,22 dan juga nilai T-nya 6,26. Dengan demikian, hipotesis H1A, H2, H1A, H1B, H2B, H3A, dan H3B semuanya terkonfirmasi. Kemudian untuk price tolerance atau toleransi harga, komitmen ini yang memiliki pengaruh yang sangat signifikan dengan koefisien B sebesar 0,42, kemudian nilai T-nya 10,60. Nah, behavior intention ini juga berkontribusi secara signifikan dengan nilai beta 0,30, kemudian nilai T-nya 6,51. Sedangkan sedangkan kepuasan memberikan kontribusi yang lebih kecil, yaitu dengan nilai beta 0,13 dan nilai T-nya 2,77. Nah, namun pengaruh kepercayaan terhadap toleransi harga ini tidak signifikan, dengan nilai betanya negatif 0,04, kemudian nilai T-nya negatif 0,81. Nah, ini menunjukkan bahwa kepercayaan mempengaruhi toleransi harga secara tidak langsung melalui kepuasan, komitmen, dan juga behavior intention. Nah, hasil ini mendukung hipotesis H1C, H2C, dan juga H6B
tetapi tidak mendukung H3C. Next, Pak. Kemudian masih dalam structural model assessment and result di mediation and serial mediation. Nah, hasil analisis ini menunjukkan bahwa kepuasan berfungsi sebagai mediator dalam hubungan antara kepercayaan dan juga komitmen. Nah, pertama, kepercayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan dengan koefisien beta sebesar 0,75 dan juga nilai T 34,13. Selain itu, kepercayaan juga mempengaruhi komitmen secara signifikan, yaitu dengan nilai beta 0,33, nilai T-nya 8,03. Nah, selanjutnya untuk kepuasan berkontribusi secara signifikan terhadap komitmen dengan koefisien beta sebesar 0,35 dan juga nilai T-nya 9,08. Nah, hasil ini mengonfirmasi hipotesis H4A dan H4B serta H5. Kemudian eh, model varians yang dijelaskan oleh model. Nah, ini ada beberapa model varians untuk masing-masing variabel, yaitu untuk 56% untuk kepuasan, kemudian untuk komitmen 41% dari varian, kemudian behavior intention ada 62% dari varian, kemudian toleransi harga 52% dari varian. Next, Pak. Sudah keluar, Bu? Kamu 45. Oke, sudah. sudah. Kemudian ada mediation hypothesis testing untuk H7 ya. Nah, ini untuk menguji efek mediasi digunakan prosedur bootstrapping Hayes 2013 dengan 5.000 trace sample. Ini memanfaatkan skor variabel laten dari analisis PLS. Kemudian mediasi kepercayaan terhadap behavior intention. Nah, hasil analisis ini menunjukkan bahwa total efek tidak langsung kepercayaan merek terhadap behavior intention yang signifikan dengan koefisien beta sebesar 0,31 dan juga nilai T-nya 6,20. Nah, ini terurai menjadi 3 efek tidak langsung parsial yang juga signifikan secara statistik. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa kepuasan dan komitmen berfungsi sebagai mediator parsial dalam hubungan antara kepercayaan dan juga behavior intention. Kemudian mediasi kepercayaan terhadap toleransi harga. Nah, total efek tidak langsung kepercayaan terhadap toleransi harga juga signifikan dengan koefisien beta sebesar 0,57 dan juga nilai T sebesar 13,3. Nah, ini terurai menjadi 7 efek tidak langsung parsial yang signifikan. Nah, jadi temuan ini mengimplikasikan bahwa kepuasan, komitmen, dan juga behavior attention secara penuh memediasi hubungan antara kepercayaan dan juga toleransi harga. Analisis ini lebih lanjut mengenai efek tidak langsung parsial menunjukkan bahwa kepuasan dan komitmen juga mediasi dalam hubungan kepercayaan dan juga toleransi harga dengan koefisien beta sebesar 0,11 dan juga nilai T-nya 5,50. Next, Pak. Maksud, Bu? Kemudian 65. Oke, ya. masuk poin kelima ya, ada theoretical and managerial implication. Nah, ada beberapa theoretical kontribusi. Dan ini ada dimensi kognitif dan juga efektif.
Penelitian ini didasarkan pada karya Nivenneger 2014 dan juga Sages and Roy. Nah, ini mengintegrasikan dimensi kognitif di mana ada kepercayaan serta kepuasan dan emosional atau komitmen ke konsumen dalam model hubungan antara konsumen dengan brand. Nah, kemudian untuk yang dimensi kognitif ini seperti kepercayaan merek dan juga kepuasan merek mencerminkan persepsi rasional pelanggan. Nah, sementara komitmen afektif ini menangkap ketertarikan emosional mereka terhadap merek jasa. Kemudian eh, model ini memvalidasi bahwa kepercayaan, kepuasan, dan juga komitmen ini memiliki efek berbeda pada indikator loyalitas merek. Kemudian kepercayaan dan kepuasan ini memiliki dampak yang kuat pada niat pembelian ulang dan juga rekomendasi positif. Ini menjadikan dimensi kognitif lebih penting dalam mendorong eh, perilaku ini. Kemudian secara kognitif dan efektif dimension ini berkontribusi secara teoritis dari penelitian ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas hubungan antara konsumen dengan merek. Seperti itu, Pak Alvina. Baik, terima kasih Bu Vivin. Menarik sekali nih. Kita masuk ke tadi beberapa hal yang mempengaruhi langsung ya. Jadi antara apa itu tadi Iya, satisfaction ya. Trust sama satisfaction itu baik dua hal yang utama Bu Vivin ya. Untuk bisa menjadi ini ya. benar, Kita Pak. betul. Oke, kita masuk ke theoretical nanti contribution. Oke, saya coba melanjutkan dari oke. Nah, yang kedua adalah practical implication-nya. Nah, jadi ternyata bahwa strategi untuk mendevelop sebuah brand yaitu um, ada beberapa finding yang menyarankan bahwa internet service provider itu harus fokus terhadap uh, dua hal yang berhubungan dengan CRM approach, yaitu seperti contohnya adalah customer communication, kemudian after sales services, kemudian complaint handling. Tiga hal itu menjadi hal yang utama, ya utama. Dan uh, yang tadi ada classical CRM ya, jadi adalah communication, after sales sama complaint handling. Tapi ada juga finding terhadap modern CRM. Modern, modern CRM ini adalah pendekatannya lebih bersifat apa? Bersifat terhadap web enable interactive tools. Jadi secara online bisa memudahkan customernya. Kemudian ada service automations-nya. Jadi seperti ada AI-nya atau robot yang bisa langsung menjawab setiap pertanyaan atau concern dari customer-nya. Jadi persepsi ini juga di diterjemahkan ya menjadi brand satisfaction, komitmen sama loyalty sehingga eh, bisa mengurangi customer yang kurang puas, kemudian bisa menghindari beberapa potensi kehilangan secara bisnis, kemudian meminimalkan yang penting nih, meminimalkan cost untuk mendapatkan customer baru. Jadi effortnya nggak terlalu banyak sehingga costnya sedikit. Di practical implication yang lain adalah tentang betapa price itu sangat sensitif terhadap brand komitmen, yaitu eh, secara penelitian diberikan bahwa ada kondisi ekonomi yang membuat atau resesi ekonomi ya bisa meningkatkan secara competition ya dari service provider ini. Terutama, halo, Vin, Halo, aduh, Pak Alvina. terputus, sorry terputus nih, saya lanjut lagi Oh ya. ya, tiba-tiba. Ini Oh, saya lanjut siap-siap, lagi, Pak. nggak apa-apa. Terus saya bisa nyambung lagi nih. Oke, recordnya masih jalan ya. Oke, next, practical implication ini. Masih, Pak. Itu masih jalan ya, oke. Jadi, eh, kondisi yang tadi itu secara price sensitivity sama brand commitment, itu memberikan impact pada saat terjadi resesi ekonomi ya. Meningkatkan kompetisi, terutama bagaimana eh, bisa memberikan
spesial khusus terhadap customer yang memang memang concern terhadap price gitu. Kemudian studi juga menunjukkan bahwa ada price tolerance eh, yang bisa naik. Jadi kenaikan price toleransi terhadap customer-customer yang punya strong emotional bonds. Jadi ada ikatan customer dengan brandnya. Jadi karena customer sudah trust secara brand, gitu kan. Meskipun for the price to little bit naik, gitu kan, mereka tetap komit. Kemudian kepercayaan sendiri itu juga tidak cukup untuk bisa mereduce eh, tentang price ini, gitu. Jadi harus diikuti dengan bagaimana eh, kepuasan kepuasan ataupun beberapa kepuasan positif terhadap tindakan juga intention terhadap komitmen terhadap brand ini. Itu juga bisa berimpact kepada price tolerance tadi. Itu yang di mention sama Aurel sama Engola di tahun 2010. Pentingnya relationship quality di kualitas hubungan antar dengan customer adalah didapatkan bahwa ada seperti kepercayaan satisfaction company ini dimensinya menjadi lebih besar lagi ya secara operasional ya, yaitu sampai terhadap hubungannya dengan kualitas customer itu sendiri. Kemudian kepercayaan ini juga mempengaruhi perilaku, mempengaruhi perilaku dari customer juga impactnya terhadap price tolerance, dan ini tentunya akan ditunjukkan baik signifikan secara mediation effect. Di studi ada beberapa studi juga melihat ada beberapa hubungan ya yang sifatnya cross sectional design. Studi ini menunjukkan bahwa cross sectional design ini mengcapture ya beberapa data dari beberapa poin yang ada gitu. Hasilnya tidak bisa diukur secara temporary gitu, tapi bisa melihat relationship-nya gitu. Jadi dari penulis juga menerangkan bahwa ada longitudinal study yang bermanfaat ya untuk bisa mengamati bagaimana relationship ini bisa melibatkan setiap waktunya gitu. Sehingga bisa memberikan pengertian yang lebih jelas terhadap beberapa faktor yang tadi. Limitation and suggestion for the research di ada non-probability sampling, di mana studi menunjukkan non-probability sampling method itu bisa limit terhadap beberapa hal yang sifatnya general ya terhadap hasil ini. Beberapa sampel mungkin tidak bisa menunjukkan eh, sebenarnya gitu kan, tapi bisa mewakili. Ada beberapa yang mungkin sedikit bias. Penelitian berikutnya nantinya juga bisa menggunakan random sampling, metode random sampling terhadap bagaimana untuk sampel ini. Jadi memastikan ada validity ya, divalidasi dari eksternal dari temuan-temuan ini. Untuk moderating effect dari relationship lag ini adalah ada beberapa area yang diteliti itu melibatkan beberapa hal yang sifatnya eh, efek-efek efek-efek yang di medium, tingkat medium ya, terhadap lamanya consumer terhadap hubungannya dengan brand. Sehingga pada saat mereka menemukan ada beberapa insight, tentunya itu bisa mempengaruhi terhadap loyalty ya, terhadap loyalty customer sampai jangka waktu yang lama. Itu yang tentang limitation. Jadi gitu Bu Vivit, berikutnya ini menarik sekali. Incorporation variable. Silakan Bu Vivit. Halo Bu Vivin. Halo. Halo ya Pak. Iya, silakan. Berikutnya untuk yang ini Bu Vivin mau melanjutkan, silakan. Baik Pak Afina, saya akan melanjutkan ya yang
terakhir ini presentasinya. Iya. Siap-siap. Jadi ini masih membahas limitation and suggestion for further research ya, Pak Elvina. Betul, Bu Vivin. Ya. Nah, eh, jadi studi ini, eh, sebentar Pak. Jadi incorporation ada incorporation of additional Variables. variable yaitu Ya, betul. penyertaan variabel tambahan ini Ya. Pak. Jadi model ini dapat diperluas dengan menyertakan faktor-faktor tambahan yang mungkin akan meningkatkan daya prediktif dan juga memberikan wawasan yang mendalam tentang pengambilan keputusan pelanggan apakah akan membeli brand tersebut atau tidak. Kemudian studi ini juga menyarankan penyertaan variabel seperti eh, nilai merek yang dirasakan, kemudian ada biaya peralihan positif dan negatif, kemudian ada komitmen kalkulatif, kemudian juga ada eh, daya tarik dari penawaran dari pesaing brand itu. Kemudian variabel-variabel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana pelanggan membentuk loyalitas merek dan juga dapat meningkatkan kemampuan kerangka kerja untuk memprediksi perilaku. Seperti itu Pak Alvina. Jadi sangat menarik sekali ya Pak paper Iya. yang kita bahas hari ini. Betul sekali Bu Vivin. Jadi tadi ada brand value ya. Kemudian Halo Pak tadi, Alvina. iya, halo. Bisa dengar suara saya Bu Vivin? Bisa ya? Halo? Halo, Iya. Jadi, halo. Bisa dengar suara saya? halo ya. Ya, oke. Suaranya Jadi Pak. untuk brand value ini jadi, Terdengar ya Pak. ya, brand value ini benar-benar tadi itu trust, kemudian komitmen gitu ya. Jadi bisa bagaimana bisa bersaing dengan ininya gitu. Nextnya, oke. Jadi itu adalah ini ya Bu Vin ya dari tim dari kami ya. Berikut untuk kelompok 3 untuk presentasi terhadap paper yang tadi. Jadi kami kelompok 3 saya Alfinan Sunarno, NRP 6033 3223 2042 dan Dan saya Vivin Rahmaudina Junior, NRP 603 223 2066. baik. Terima kasih Bu Vivin telah mempresentasikan bersama saya. Terima kasih. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.